Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Eh, Sebelumnya ya, ibu-ibu, apa suara Ana sudah terdengar jelas? Sudah masuk atau belum? Sudah Silakan. Ustadz. Oke, terima kasih Bu. Ya, mungkin sebelumnya insya Allah hari ini kita kelas teori ya. Insya Allah kita prakteknya di minggu depan. Di pekan depan kita akan praktek. Hari ini kita masuk ke teorinya terlebih dahulu. Nah, jadi diusahakan ibu-ibu yang memiliki catatan atau apapun itu bentuknya ya, silakan apabila ingin mencatat, sangat dipersilakan sekali ya, karena kita nggak ada prakteknya nih Bu. Kita murni teori. Silakan. Iya, nanti Nggak ada juga nggak ada disuruh baca ya Ustadz ya? iya, insya Allah kita teorinya sekarang dan praktek bacanya itu pekan depan. Nah, supaya ibu-ibu semuanya nggak lupa materinya, Ana himbau ya. Sekali lagi Ana akan menghimbau untuk mencatat materi atau nanti misalnya ada satu kondisi nggak bisa mencatat, insya Allah bisa kembali ke record ya atau video yang ini yang udah di record. Oke, terima kasih ibu-ibu. Khair Ustadz. Eh, Sekarang materinya itu tentang makharijul huruf ya atau tempat keluarnya huruf ya untuk sebagai muqaddimah untuk sebagai pembukaan. Jadi kita mengeluarkan huruf dari mulut kita apapun itu ya. Mau itu huruf Indonesia ya, mau huruf katakanlah huruf Latin dan huruf-huruf apa namanya huruf hijaiyah, huruf Arab ya. Itu tentu memiliki ciri khasnya masing-masing ya. Tentu ada karakteristiknya masing-masing dari setiap huruf. Karakteristik dalam mengeluarkan huruf bahasa Arab itu ada dua, Bu. Ya. Yang pertama itu makharijul huruf. Ya, yang pertama itu makhrajnya atau tempat keluarnya huruf tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua ada sifatul huruf atau sifat-sifat dari huruf tersebut. Sebelumnya ibu-ibu silakan di mute terlebih dahulu ya audionya supaya tidak ada yang mengganggu jalannya pembelajaran gitu ya. Ya, terima kasih. Nah, jadi ada dua, Bu. Ya. Ada dua penciri ya saat kita ingin melafalkan huruf hijaiyah atau huruf Arab. Yang pertama itu tadi ada makharijul huruf. Makharijul huruf artinya tempat keluarnya huruf, ya. Dan yang kedua ada sifat huruf. Sifat huruf itu merupakan ya ciri khas yang dimiliki suatu huruf hijaiyah. Ya, kira-kira begitu. Nah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas perihal makharijul huruf saja ya. Nanti sifat huruf bisa kapan-kapan kita akan membahasnya. Nah, baik. Mungkin Anda akan share PowerPoint atau slide share-nya ke ibu-ibu sekalian. Sudah kelihatan atau belum, Bu? Sudah terlihat atau belum? Ya, yang Sudah ya. Sudah kelihatan ya. Oke. Kalau kira-kira nanti slide-nya nggak gerak atau ada kendala teknis lainnya, silakan dikomunikasikan ya, Bu. Bisa lewat unmute, audionya diaktifkan, bisa juga lewat chat ya. oke. Baik. Kita masuk ke materi awal yaitu makharijul huruf ya. Tadi seperti biasa Ana akan memberikan suatu tulisan di sini ya, Bu. Ya.
tulisan untuk ya, mengartikan. Oke. Makharijul huruf itu artinya tempat keluarnya. Warnai ambil. Bawa Coba. krayon nggak? Bawa. Ini warna ini. Bentar ya. Nggak ada. Itu Ibu aja. silakan di unmute, Ibu. Bu Ana ya. Iya. Silakan di unmute terlebih dahulu, Bu. Agar suaranya nggak bocor gitu ya, suara nggak masuk. Ya, Oh iya. oke. Baik ya. Sudah. Makharijul huruf itu diartikan sebagai tempat-tempat keluarnya huruf, ya. Jadi tempat itu apa? Ya. Tempat itu di mana kita mau menciptakan atau mengeluarkan suara pada tiap-tiap huruf bahasa Arab itu. Misal ya, kita punya huruf ba gitu ya. Kita punya huruf ba, tentu tempatnya di mana? Tempatnya adalah di bibir, Bu. Ba, ya. Beda ba dengan la umpamanya, lam. Kalau kita mengeluarkan huruf la, bukan bibir lagi, akan tetapi sudah lidah, ya. Maka dari itu, kesalahan dalam membaca Al-Quran, umumnya orang-orang itu dengan makharijul hurufnya yang salah. Karena makharijul huruf itu beragam, Bu. Tidak mesti dia lidah di situ-situ aja, enggak. Dia juga pindah-pindah. Contoh, sa atau sin. Sin itu huruf lidah, Bu. Sa. Akan tetapi sa berbeda dengan sya. Ya, sya. Kalau sya ini huruf lidah juga. Akan tetapi letaknya tentu berbeda antara sya dengan sa. Antara sa dengan so. Ya. Antara so dengan sa. Sa, ya. Nah, inilah urgensi mempelajari makharijul huruf. Ya. Karena apa? Apabila kita salah dalam menempatkan huruf tersebut, ya ibu-ibu, maka berpotensi untuk menciptakan kesalahan yang fatal. Antara lain dapat merubah arti dari bacaan yang sedang kita baca. Ya. Contoh kecilnya gini, Bu. Contoh kecilnya. Bentar. Ini kok error ya. Ya. Bisa dilihat di layarnya ya. Contohnya adalah dalam surah Al-Ikhlas. Ayat pertama yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Misal ya. Misalnya gitu. Ada ayat Qul huwallahu ahad. Nah, ini yang benar ya. Kita bacanya tapi bukan kul, tapi kita ganti qafnya dengan kaf ya. Qafnya kita ganti dengan kaf. Jadi bukan qul huwallahu ahad kita bacanya. Tapi jadi kul huwallahu ahad. Sepintas kalau orang Indonesia mendengarnya nggak akan ada perubahan, Bu. Sama itu juga kok, cuma beda Q dan K-nya. Tadinya kul jadi kul. Akan tetapi bahasa Arab memandangnya ini merupakan lahan jali, ya. Ini anak kasih lagi catatan. Ini namanya lahan jali. Ya. Apa itu lahan jali? Lahan jali ini kesalahan fatal. Ya, kesalahan yang cukup fatal. Karena apa? Dia dapat merubah arti, ya. Dapat merubah artinya, Bu. Kul yang pertama nih, ya, yang kul, yang benar. Ini artinya kan katakanlah, dialah
siapa? Allah. Ya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ini arti yang sebenarnya, Bu. Ya, arti yang sebenarnya dari qul huwallahu ahad artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, tapi seketika kita ganti qul-nya dengan kaf menjadi qul huwallahu ahad, artinya bukan katakanlah lagi, Bu. Akan tetapi artinya berubah jadi makanlah Allah, makanlah dia Allah yang Maha Esa, ya. Ya, tentu saja artinya berubah drastis, Bu, ya. Ini kesalahan yang fatal, Bu. Masa kita suruh makan Allah? Nggak mungkin kan ya? Nah, inilah, Bu, urgensi atau pentingnya memahami makharijul huruf ya, agar tidak terjadilah hanjali tadi, ya, atau kesalahan fatal dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Contoh yang kedua, misalnya dalam surah Al-Fatihah, Bu. Al-Fatihah ayat kedua itu dikatakan alhamdulillah misal. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar adalah alhamdu ya. Haknya itu hak kecil. Maka artinya akan segala puji hanya milik Allah, ya. Lantas kalau kita rubah dari alhamdulillah yang semula hak kecil menjadi hak besar, ya. Alhamdulillah sepintas nggak ada yang bedanya, Bu. Ya, kalau kita tulis tuh nggak beda. Tapi kita berubah jadi hak besar dia, ya. Jadi hak besar. Jadinya bukan alhamdulillah lagi, tapi alhamdulillah. Alha. Nah, ini artinya bukan segala puji hanya milik Allah, Bu. Tapi artinya menjadi segala binasa hanya milik Allah. Kebinasaan, Bu. Kita mendoakan Allah kebinasaan. Sepele, hanya karena mengganti hak kecil menjadi hak besar, tapi ini termasuk kesalahan yang fatal sekali, Bu, ya. Artinya itu dapat berubah drastis, oke? Seperti itu kurang lebih, Bu, ya. Itulah sebabnya mengapa kita mempelajari ini, ya, makharijul huruf untuk mencegah dari kesalahan-kesalahan seperti ini. Baik, kita lanjut. Oke. Ya, ini dia. Klasifikasi ya atau pengelompokan dari makharijul huruf itu sendiri. Nah, ini pengelompokan dari makharijul huruf, Bu. Nah, bisa Ibu lihat di depan ini ada al-jauf, ya. Ada juga al-halqu, al-lisanu, ya. Asy-syafatain dan al-khayshum. Apa itu al-jauf, al-halqu dan lain sebagainya, gitu kan? Ada nggak pengertiannya setelah ini? Kita lihat. Oke, ada ya. Nah, ini untuk al-jauf dulu, Bu. Ya. Al-jauf ini memiliki arti rongga mulut dan rongga tenggorokan, yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada rongga mulut dan rongga tenggorokan. Jadinya ini, Bu, eh, ini tenggorokan ya, gambar dari apa nih? Ini lidahnya nih ya. Kita kasih draw mana? Ya, kuning. Ini gambar tenggorokan, Bu. Ya, ini gambar tenggorokan. Ini gambar lidahnya nih, Bu. Dia gambar lidah di sini, ya. Dan ini tenggorokannya nih. Ya, ini tenggorokannya nih, yang di bawah sini. Nah, al-jauf atau huruf yang dikeluarkan dari tenggorokan itu hanya 3, yang merupakan huruf jalan, ya, atau huruf jalur. Apa itu huruf jalur atau huruf jalan? Huruf-huruf yang apabila dipanjangkan, dia itu cuma 3 bunyinya. Apakah itu A, apakah itu I, apakah itu U. Ya. Jadi coba Ibu bilang A, bilang I, bilang juga U. A,
I, dan U. Ini pasti dibuatnya ya, diciptakannya itu dari tenggorokan, Bu. Bukan dari mulut, bukan dari lidah, tapi dari tenggorokan. Ini ada contohnya nih, ya. Huruf yang keluar dari rongga mulut ada 3 macam, yaitu ada yang pertama ada alif, ya, wawu mati ya atau u, dan ya mati atau i. Bagaimana cara membacanya? Gampangnya gini, Bu. Kalau kita bertemu huruf al-jauf atau huruf tenggorokan, maka kita harus totalitas dalam membacanya. Kalau kita sedang mendapatkan huruf yang kebetulan dia A, maka bukalah mulut kita. A gitu. Ya. Nganga, apa mangap? A. Nah, kalau kita mendapati huruf yang ada wawu matinya atau U panjang ya. Tadi A juga panjang. A panjang. Mangap terus, Bu. Contohnya ada di sini nih. Mala ya. Ma panjang, la panjang. Mala. Dibuka, Bu, mulutnya. Mangap ya. Kemudian kalau kita bertemu dengan wawu mati atau U ya, U panjang, maka bibirnya kita apa? Manyun, Bu. Monyong ya. Gitu. Ya. Manyun. Contohnya ini, Bu, ada di yang nomor 2. Kulu. Ya. Nggak boleh hanya sedikit. Kulu. Kulu. Ini miring suaranya ya. Suaranya nggak jelas, Bu. Kalau kita bilang cuma kulu, kulu. Tanpa kita manyun. Tanpa mulutnya kita ayun ke depan. Membentuk gitu ya. Pokoknya harus manyun, Bu ya. Kulu gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah ya mati atau i panjang. Nah, kalau i panjang, kita bukannya mangap ke atas, bukannya kita manyun ke depan, bukan. Tapi kita harus tersenyum. I gitu ya. Nah, ini patokannya ya. Sehingga contohnya adalah A, I, U ya. Yang mana Ibu bisa lihat di mulut Ana ya. A, kita buka mulutnya. A, ketika I, kita tersenyum lebar. I, ketika U, kita juga mulutnya kita condongkan ke arah depan. Seperti itu. Bibirnya jadi membulat, Bu. Contoh ayatnya mungkin ada di surat apa tuh? Surat Hud ya. Nuhiha ya. Nuhiha. Nu manyun ke depan. Hi senyum. Ha mulutnya ke atas. Nuhiha. Jadi seperti itu ya. Ini contohnya nggak ada di sini ya. Cuma seperti itu, Bu. Jadi kalau kita bertemu dengan huruf jauf ya, huruf rongga, maka harus totalitas dalam melafalkannya, Bu. Oke, baik, kita lanjut. Kita lanjut ke al-halqu. Makharijul huruf yang kedua itu ada yang diistilahkan sebagai al-halqu. Dalam bahasa Arab itu disebut tenggorokan. Ya. Jadinya tenggorokan itu nih, Bu, yang di leher nih, Bu. Batasnya itu mulai dari pangkal lidah belakang, Bu. Singkatnya pangkal lidah itu adalah tempat tumbuhnya lidah. Yaitu pangkal lidah, Bu. Ya. Ini bisa tangan Anda di sini ya. Pangkal lidah yang di belakang, Bu. Yang dekat ke tenggorokan. Ya. Nah, ini bedanya dengan huruf jauf tadi. Kalau jauf itu tidak melibatkan elemen apapun di dalam tenggorokan. Contohnya adalah angin. Nggak pakai angin, Bu. Ya. Kecuali memang dia huruf yang ada anginnya. Ya. Contohnya lagi lidah. Ya. Karena memang huruf al-jauf tadi ya, sekarang kan al-halku ya, tenggorokan. Kalau al-jauf tadi nih, itu rongga. Ya. Jadi yang dipakai itu rongganya saja, Bu. Dan al-jauf ini mengikuti, Bu, mengikuti huruf sebelumnya. Misal huruf sebelumnya tebal, maka huruf al-jauf keluarnya juga bakalan tebal. Karena al-jauf ini sebetulnya bukan huruf. Cuma jalur keluarnya huruf apabila dipanjangkan. Seperti itu, Bu.
Contohnya gimana Ustaz? Biar paham. Contohnya gini, Bu. Al-jauf di da misalnya. Da kita buka. Da kita buka ya. Tapi al-jauf di bo. Bo. Lidahnya tuh beda, Bu. Antara da dengan bo. Ya. Meskipun sama semuanya dari rongga ya. Tapi kalau yang bo, o, bukan A kan, tapi agak ke O gitu kan. Ada agak ke O, tapi O, ya. Bo, O. Nah, ini al-jauf, ya. Mengikuti dia, makharijul hurufnya mengikuti huruf sebelumnya, ya. Maka dari itu sebetulnya, ya al-jauf ini dikeluarkannya itu bergantung huruf sebelumnya, ya. Misalnya, dia di, atau enggak huruf apa yang tebal, huruf qaf ya. Huruf qaf itu ko tebal ya, bukannya ka gitu bukan ya, tapi ko. Apabila dikasih kasroh ki ya, dia akan jadi ti, tetap tebal. Ti seperti itu ya. Beda dengan kaf, jadi ki. Nah, ini kan bergantung, Bu. A I U-nya bergantung pada huruf sebelumnya. Nah, beda dengan al-halqu. Kalau al-halqu tidak terikat dengan huruf sebelumnya. Karena al-halqu ini bukan merupakan jalan keluar huruf apabila mau dipanjangkan. Tapi al-halqu memang hurufnya itu diciptakannya di sana. Gitu. Jadi tidak tergantung huruf sebelumnya. Contoh ya. Ha. Ha. Letaknya di sini. Lebih ke letaknya dia. A ya. A dalam hal hamzah ya. Dalam A huruf ya. Bukan alif ya. Kalau alif itu panjang. Kalau hamzah itu hurufnya. Gitu. Hamzah itu nggak A aja. Bisa I, bisa U juga. Kan gitu, Bu, ya. Jadi, yang pertama itu ada pangkal tenggorokan. Atau aqsal halqi. Ya. Aqsal halqi. Ini pangkal tenggorokan. Di sini nih, Bu, nih. Udah ada yang udah dititikin nih. Yang biru-biru ini ya, yang ana lingkarin pakai warna kuning. Apa aja sih huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan? Yaitu huruf hamzah dan huruf ha. Haknya H yang besar, Bu. Ingat, H besar keluarnya dari pangkal tenggorokan. Ya, sini, Bu. Yang paling bawah. Mendekati, apa ini namanya? Tulang dada, ya. Mendekati tulang dada dan tulang rusuk. Tulang rusuk paling atas, ya. Tulang rusuk apa? Vera namanya, ya. Tulang rusuk paling atas. Yang mendekati sini, Bu. Yang menonjol ini. Mendekati tulang rusuk dan tulang dada. Di sini. A dengan H. Gitu ya. A dengan H. Baik. Jangan sampai keluarnya di dada, Bu. Jangan mengeluarkannya di dada. Ini kesalahan umum nih. Di Indonesia kadang-kadang kan dilebih-lebihin, Bu ya. Dia pengen fasih. Baca Qur'annya pengen fasih, dilebih-lebihin. Allahu Akbar. Hu. Jangan, Bu. Ini dari dada, Bu. Hu. Dadanya bergetar. Hu. Misalnya dikasih sukun. H yang sukun. Misalnya apa ya? Misalnya ya. Hanya sebetulnya dari sini aja, Bu, dari leher ya. Dari pangkal tenggorokan. Ah, enggak dari dada, enggak seperti ya. Qu anfusakum wa ahlikum. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, ini terlalu dalam, Bu. Enggak usah sampai dada, tapi di atasnya aja, Bu, ya, di tenggorokan paling bawah sini. Qu anfusakum wa ahlikum. Wa ahlikum. Seperti itu ya. Jadi kita bisa merasakan anginnya keluar juga. Thayyib. A juga di sini juga ya. A, I atau U, hamzah ya. Itu yang pertama, pangkal tenggorokan. Nah, yang kedua ada wastul halqi. Ya, wastul halqi ini pertengahan tenggorokan, Ibu. Ya, pertengahan tenggorokan. Nih, gambarnya yang ini nih, Bu. Nah, yang ada biru-birunya nih.
ya. Ini namanya wastul halqi, pertengahan tenggorokan, gitu ya. Kita pakai merah aja ya. Nah, ini coba. Nah, kita Pak, wastul halqi ya. Nah, kalau wastul halqi ini di belakang lidah, tapi nggak sampai lidah. Lidahnya nggak bermain, Bu. Contohnya apa? A dengan H, ya. Ain dengan H. H-nya di sini H kecil, ya. Jadi tentu berbeda antara H besar, ya, H yang di leher yang di pangkal tenggorokan dengan H kecil, ya. H kecil lebih di depannya, Bu. H kecil dengan A sama dia di sana, ya. A dengan H. Ini apa istilahnya nih? Kalau dalam ilmu ini ya, ilmu kedokteran, nggak tahu namanya apa itu ya. Pokoknya ada di apa namanya? Di belakang lidah, ya. A yang memungkinkan kita itu untuk kalau ngomong A, jadi A bukan lidah Bu yang bergerak. Kadang-kadang orang A, kita bilang ain, lidahnya yang bergerak. Jadi A, A. Enggak Bu, lidahnya enggak bergerak Bu ya. Lidahnya tetap di situ aja. Tapi yang bergerak belakang lidahnya tuh apa sih namanya? A gitu ya. A, lidah tetap. A. Ya, lidahnya tetap. Untuk H juga kan kalau H ya kita lembut Bu. Rasakan anginnya itu keluar Bu. Ha, hi, hu ya. Ha, hi, hu, bah ya. Bah. Kalau yang ha tadi ha, hi, hu, bah. Bah ya. Beda ya. Kalau ha yang besar, ha-nya itu agak agak tebal, bukan tebal. Apa sih namanya? Bah. Dia itu agak kasar ya. Kalau bah itu tipis ya. Karena dia lebih di depan tempat keluarnya. Oke, itu untuk wastul halqi. Nah, yang ketiga itu ada adnal halqi atau ujung tenggorokan. Nah, ujung tenggorokan bukan yang di bawah, Bu. Ya, ujungnya tuh yang di paling atas justru. Ya. Nah, kalau adnal halqi ya memiliki syarat. Kalau ibu ingin mengeluarkan huruf-huruf yang ada di adnal halqi atau ujung tenggorokan, syaratnya adalah ibu harus membuat gang kecil atau jalanan kecil untuk keluarnya angin, Bu. Dengan apa kita buat jalanan tersebut? Dengan lidah. Ini ada lidah, ya, ini gambar lidah. Lihat ke sini. Ini ada gang, ada jalanan kecil, Bu. Jadi ibu nggak rapetin. Ya, ini kesalahan umum. Ketika ibu ini kan hurufnya ghain sama kho ya. Ketika ibu ingin melafalkan ghain, ketika seseorang ingin melafalkan ghain, ya, orang ghain beda sama G, ya. G di Indonesia. Gelas misalnya. Kalau gelas, ini nggak keluar angin, Bu. Nggak ada tempat untuk mengeluarkan angin. Dalam artian jalanan kecilnya ini nggak dibikin. Nggak ada. Jadi lidahnya langsung nyentuh. Lidahnya langsung menyentuh ke langit-langit belakangnya. Gelas. Ya. Gurih misalnya. Dan lain sebagainya ya. Menyentuh dia. Tapi dianya itu sebetulnya dibuka dikit, Bu. Ya. Dikasih jalanan untuk anginnya keluar. Sehingga bukan gelas lagi, tapi gelas. Gelas, ya. Gho, ya. Ghaghiru, ya. Seperti itu. Dibikin jalanan kecil. Jadi bukan goiril magdu, ya. Bukan goiril magdu, tapi ghairil magdu, ya. Sehingga apabila kita sukun, maka anginnya itu akan keluar terus, Bu. Misalnya ghaghiru bagh. Terus dia bagh terus. Kalau ibu pas menahan bagnya ya, bag B A dengan gho bag gitu ya. Ketika ibu melafalkan bag detik pertama sukses, detik kedua sukses, tapi detik berikutnya udah nggak ada anginnya, nah itu berarti go-nya masih kurang sempurna. Contohnya gini. Ghaghiru bagh. Berhenti. Bagh. Anginnya hilang. Nah, ini berarti lidahnya udah nyentuh, Bu. Udah nyentuh langit-langit. Enggak ya. Jadi, sebetulnya lidahnya nggak usah, jangan disentuh. Nggak boleh disentuh langit-langit ya.
Dag. Rasakan anginnya keluar. Dag gitu ya. Dag. Sama seperti kho ya. Kho juga seperti itu, Bu. Lidahnya disentuh, jangan disentuh, maksudnya dipepetkan ya. Dibikin gang, dibikin jalanan kecil supaya udaranya keluar. Maka dari itu kho beda dengan ha tentunya. Kalau ha lancar anginnya Bu keluar. Coba Ibu rasakan. Ha, apalagi ha ya. Ha dengan ha sama, anginnya keluarnya lancar. Tapi kalau kho ini kayak bergesek-gesek gitu, ya kan? Kho, kho. Ya, ini karena anginnya rebutan keluar, Bu. Ya, jadi anginnya yang harusnya banyak keluarnya, tapi jalurnya itu jalurnya itu sempit. Jalanannya sempit. Nah, jadi menimbulkan kalau kita bilang kho menimbulkan kesan kayak kita mau dicekek gitu ya. Kayak orang ngorok gitu ya. Kho ya. Ya, jadi seperti itu. Karena anginnya itu nggak plong keluarnya ya. Nah, ini ujung tenggorokan, Bu, atau adenal halqi tadi ya. Yaitu kho dengan gho ya. Kho dengan ghoin. Nah, yang Ibu perlu perhatikan di sini, adenal halqi ini melibatkan pangkal lidahnya itu naik, Bu. Nah, ini jadi gini ya. Hmm, nanti kita bahasnya nanti pas di bagian lidah ya, supaya memudahkan. Ya. Jadi mungkin seperti itu dulu untuk yang materi tenggorokan ya. Jadi ada 3, yaitu aqsal halqi atau pangkal tenggorokan. Huruf yang dikeluarkan di pangkal tenggorokan itu hanya 2. Hamzah ya, a i u, hamzah ya, tanpa panjang, hamzah doang ya. A i u dengan h besar ya. H. H besar itu sebetulnya sama seperti H Indonesia, Bu. Ya. Hari, harimau. Mana ada orang bilang harimau itu harimau. Hari, ya. Hari Rabu. Kan nggak ada, Bu, ya. Hari, nggak ada. Tapi hari, harimau. Gitu kan? Seperti itu, Bu. H-nya itu H biasa sebetulnya. Nggak usah terlalu dilebih-lebihin, Bu. H, H, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, Bu. Terlalu berlebihan itu ya. Hanya biasa kayak kita pas di Indonesia aja ngeluarin H gimana sih kan gitu ya. Nah, itu di aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Yang kedua ada di tengah tenggorokan, wastul halqi, hurufnya itu ada ain dengan H yang kecil. Nah, kemudian di ujung tenggorokan, yang mana kita harus bikin jalanan kecil untuk angin keluar, itu ghain dengan kha. Oke, baik. Ini pertanyaan atau taruh di akhir? Oke. Ibu-ibu ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut materinya? Untuk yang tenggorokan dan rongga, ada pertanyaan atau cukup? Untuk materi yang ini dulu, untuk yang sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ditunggu 1 atau 2 menit ya. Silakan via chat dulu. Siapa yang ingin bertanya via chat coba. Nanti baru on mic. Atau mau langsung on mic juga nggak apa-apa. Bisa. Tidak ada ya, Bu? Cukup jelas ya, insya Allah untuk yang tenggorokan ya. Memang karena hurufnya sedikit. Oh ya, tambahan lagi nih, Bu. Ya, tambahan ya. Ini aja, sekedar informasi aja ya. Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan ini ya, disebut juga huruf jelas atau huruf idhar. Karena apa? Idhar itu hukum nun mati kan? Nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah ya. Entah itu idhar, entah itu ikhfa, entah itu idgham. Kan gitu kan? Kalau idhar itu bacanya jelas. Contohnya an'amta ya, an. An-nya jelas.
Kita bacanya bukan amta kan, tapi amta. Jelas, N-nya jelas. Nah, apabila nun mati atau sukun bertemu dengan huruf-huruf ini nih, Bu, huruf-huruf tenggorokan, maka itu sudah pasti idhar, Bu. Ya, sudah pasti itu idhar. Ya, contohnya apa lagi? Misalnya eh eh faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dzarratin. Dzarratin khairan yarah atau dzarratin khairan yarah. Pasti dzarratin. N-nya jelas terdengar. Dzarratin. Karena apa? Karena dzarratin khairan yarah, ketika kita melafalkan dzarratin ya, setelahnya huruf tenggorokan. Huruf kha, ya. Seperti itu ya. Jadi kalau huruf tenggorokan hukumnya itu idhar. Hukum nun mati atau tanwinnya itu idhar. Itu pasti, Bu, ya. Jadi huruf-huruf idhar itu ini. Hamzah ha, ain ha, ghain kha, ya. Seperti itu ya, Bu. Oke. Ini kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Baik. Nah, ini yang paling banyak nih, Bu. Ya, Ana harap dicatat ya. Ana sangat berharap untuk dicatat. Nah, ini yang kedua itu atau yang ketiga ya. Al-lisan. Huruf yang keluar dengan bantuan lidah. Ya, dengan bantuan posisi lidah. Ada berapa nih? Ada 10 tempat. Banyak, Bu. Dan hurufnya itu ada 18. Ya. Ada 10 tempat, tapi hurufnya ada 18. Apa tuh kesimpulannya tuh? Berarti ada satu tempat itu enggak satu huruf. Satu tempat ada yang banyak. Berarti berarti ada huruf yang sama tempat keluarnya. Gitu ya cara memahaminya, Bu ya. Nih. Nih, supaya Ibu nggak bingung, Ana lingkarin nih. Di sini dikatakan bunyi huruf hijaiyah dengan tempat keluarnya dari lidah nih, yang ini nih, Bu ya. Bunyi huruf hijaiyah dengan tempat keluarnya dari lidah itu ada 18 huruf. Tapi dari 18 huruf tersebut cuma ada 10 makhraj. Berarti pemahamannya adalah ya, karena lebih banyak huruf ketimbang makhrajnya, berarti pada satu makhraj ada yang 2 ya, ada yang 3 huruf barangkali kan gitu. Ya. Sehingga totalnya 18. Tapi sama aja ya, banyak juga ya. Gitu, Bu. Oke, kalau masih bingung mungkin nanti bisa terjawab nih ya. Yang pertama itu ada pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian belakang. Ini cuma satu hurufnya itu qaf. Nih, Bu. Pangkal lidah dengan langit-langit bagian belakang. Apa maksud kata dengan? Maksud kata dengan di sini adalah menunjukkan hubungan, Bu. Artinya dihubungkan. Pangkal lidah terhubung dengan langit-langit bagian belakang. Ya. Diadu. Diadu dengan pangkal lidah dengan langit-langit bagian belakang. Baik, Anda akan menjelaskan, bukan menjelaskan ya. Kita mau mengingatkan kembali tentang lidah, Bu. Ya, kita mau mengingatkan kembali tentang lidah. Umpamanya ini Anda punya tangan di sini ya. Anda punya tangan di sini. Ya, ini lidah, Bu ya. Seperti yang udah Anda sering jabarkan sebelumnya. Ini lidah. Ini namanya ujung lidah, Ibu. Ya, ini namanya ujung lidah. Yang di depan, yang di dekat gigi. Nah, ini namanya ujung lidah, Bu. Nah, kalau ini namanya bagian tengah lidah. Tengah lidah. Kalau yang paling belakang, yang dekat dengan tenggorokan tadi, kita sebutnya ini pangkal lidah. Jadi ada ujung, ada tengah, ada pangkal. Bagian yang terakhir adalah tepi lidah. Ya, tepi. Kedua sisi lidah namanya tepi lidah. Seperti itu. Jadi ada 4 bagian lidah. Ya. Ini Ana akan kasih teks ya untuk mempermudah. 4 bagian lidah. Oke. Yang pertama itu ada ujung lidah, ya.
Letaknya ini dekat gigi. Yang kedua itu ada tengah lidah. Ya. Yang ketiga itu ada pangkal lidah. Dekat apa? Dekat tenggorokan. Dan yang keempat itu ada tepi lidah. Ya. Kiri dan kanan. Bagian kiri dan bagian kanan. Ini ada 4. Berarti lidah itu ada 4 bagian, Bu ya. Ujung lidah, tengah lidah, pangkal lidah, serta tepi lidah. Oke. Silakan, Ana tunggu kalau ada yang ingin mencatat. Ana tunggu beberapa detik. Ya, jadi 4 bagian lidah itu, Bu ya. Ujung lidah yang ini ya, yang di dekat gigi, tengah lidah yang tengah-tengah, tepi lidah itu yang di samping, kiri dan kanan, tapi nggak terlalu depan ya. Kalau depan ini udah masuk ujung lidah. Dan pangkal lidah yang dekat ke tenggorokan. Baik ya. Nah, jadi di sini dikatakan huruf qaf yang pertama tuh. Pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian belakang. Berarti ini pangkalnya naik, Bu. Ya. Nah, ini bedanya dengan yang tadi, yang kho dengan goin. Ya. Kalau qaf, ini nggak ada anginnya, Bu. Anginnya nggak keluar, Bu. Ko. Ya. Ko. Panah biru ini menunjukkan arah keluarnya suara. Ya. Coba Ibu praktekin ko. Ya. Kita bilang huruf ko. Ko. Ya. Ko itu lidahnya ini nutup. Jadi anginnya nggak ada yang keluar, Bu. Kalau anginnya keluar itu bukan ko. Bisa jadi itu kho nanti. Ya. Ko. Nggak ada. Ya itu kho jatuhnya. Ya. Tapi lidahnya ditutup. Nggak ada jalanan kecilnya lagi. Kalau tadi kho dengan go kan masih ada. Sehingga suaranya keluarnya ini nih. Berdasarkan panah yang biru. Ya. Nih berdasarkan yang ini. Ko-nya keluarnya di sini ya. Nah, dengan ininya mepet ya, rapat, nggak ada celah untuk angin. Baik. Sekarang huruf kaf, huruf K ya. Huruf K itu maju dikit, Bu. Sehingga di sini ditulisnya pangkal lidah bagian tengah dan langit-langit mulut bagian tengah. Sama-sama pangkal lidah ini, Bu. Tapi pangkal lidah bagian tengah ya. Bukan pangkal lidah bagian belakang. Diadu dengan langit-langit mulut bagian tengah. Ya. Jadinya K. K. Dia kalau ko di belakang, kalau K depanan dikit. Coba Ibu bisa rasakan antara ko dengan K. Ya. K dengan ko. Kaf dengan kof. Beda ya. Seperti itu, Bu. Kakiku. Kakiku bak. Ya. Nah, sebetulnya K itu keluar angin, Bu. Kenapa Anda bilang keluar angin? Setelah disukun, K itu pasti keluar angin. Karena dia menyambut dibukanya lidahnya. Lidahnya semula tertutup, diangkat, dibuka. Contohnya gini, Bu. Bak. Ya. Ak. Ak. Kalau masih ak, kalau lidahnya masih mepet, tuh anginnya nggak bakal keluar. Coba Ibu rasakan ak. Mepet lidahnya. Ak. Nggak keluar. Tapi seketika Ibu loncat, lidahnya Ibu, Ibu tolak dari langit-langit, ak. Maka yang keluar akan angin. Beda dengan kof. Ya. Coba ak. Kita mepetkan, ak. Nggak keluar angin. Tapi setelah kita angkat lagi, itu nggak keluar angin juga. Nah, inilah yang disebut kol-kolah. Ya. Kalau kof itu yang keluar bukan angin, tapi pantulan suara. Ya. Coba ak. Nah, yang keluar adalah ke, Bu. Kok. Yang keluar kok. Setelah diangkat lidahnya. Paham sampai sini, Bu ya? Maksudnya gini, kalau kita ngeluarin huruf kof ya, ak, kan gitu kan. Setelah lidahnya kita udah nggak rapat dengan langit-langit, maka yang keluar akan
menjadi pantulan suara atau qalqalah? Aqqa, aqqa. Coba Ibu praktekkan. Aqqa, aqqa, aqqa. Ya, disentuh, kemudian diangkat. Aqqa, ak, aqqa. Suara ada terus ya. Aqqa, aqqa, aqqa. Seolah-olah Ibu tutup, Ibu buka. Ibu tutup, Ibu buka. Aqqa, aqqa, aqqa. Ya, suaranya ada terus. Sama seperti ak, ya, k seperti k. Ak, gitu Bu ya. Suaranya ada terus. Apa anginnya keluar? Ak. Nah, kalau ko nggak keluar anginnya, ya. Baik. Ini untuk huruf dari pangkal lidah hanya ada 2, yaitu qaf dengan kaf, ko dengan ka, ki dengan ki, ya. Ku dengan ku, gitu Bu ya. Baik. Kita lanjut. Nah, wah ini bagus nih, ada gambarnya nih Bu ya. Ada gambar lidahnya. Ini mungkin Anak akan jelaskan ulang ya. Tadi bagian-bagian lidah. Ini namanya apa tadi? Nggak keluar gambarnya. Ini namanya ujung lidah nih Bu ya. Ini namanya ujung lidah. Nah, yang Anak merahin, ini ujung lidah. Kalau ini nih, namanya tepi lidah nih. Nah, ini tepi lidah. Nah, kiri dan kanan. Ujung lidah itu sini Bu, batasnya nih. Ini ujung lidah. Ya. Batasnya apa ya? Gigi taring kali ya? Ya. Gigi taring batasnya. Ini ujung lidah. Kalau tepi lidah dari belakang gigi taring, ya, dari belakang gigi taring hingga arah gigi geraham, ya. Ini tepi lidah. Kalau tengah lidah, ya, yang tidak di cover oleh ujung dan tepi ya tentunya ya, ini tengah lidah. Nah, kalau belakang lidah atau pangkal lidah, udah belakang ini yang sejajar dengan gigi geraham hingga ke tenggorokan. Ya. Ini pangkal lidah namanya. Ada ujung, tengah, tepi dan pangkal. Yang mana tepi itu ada kiri dan kanan. Baik ya. Ini enak ada ilustrasinya. Nah, sekarang kita ke huruf tengah lidah. Jim, shin dan ya. Ja, sha, ya. Sama semuanya, Bu. Ya. Ya, ja, sha, ya. Coba Ibu lihat ke sini, Bu. Ya. Yang warna biru-birunya. Ini ada warna biru-biru ya. Ini ada warna biru-biru ya, Bu. Ini warna biru, warna biru, warna biru. Sama semuanya, Ibu. Warna birunya di situ juga. Pemahamannya adalah diadunya sama. Yang itu bagian lidah yang Ibu adu ke atas. Nah, tapi cara pengaduannya beda. Cara dilawannya itu beda. Ditolaknya itu dengan langit-langit itu beda. Oke, bagiannya sama. Ja, sha dengan ya itu sama. Bagian tengah lidah. Ya, di sini nih, Bu. Saya gambar lagi di sini. Ja, sha, ya sama di sini juga. Ya, keluarnya lewat sini. Tapi, ya, cara memampatkannya dengan langit-langit itu berbeda. Kalau ja, ya, ja, Ibu jangan kasih angin. Sama seperti apa? Sama seperti kof. Ya, jangan dikasih angin. Sama seperti kof tadi ya. Ibu jangan kasih jalur sempit, jangan kasih jalanan sempit untuk angin lewat. Tapi harus Ibu mepetkan. Ja. Sehingga ja, ji, ju, baj. Baj. Baj kalau Ibu tekan nggak Ibu lidahnya nggak Ibu angkat ya di situ terus nempel baj. Maka suara akan habis. Nggak ada karena dia nggak ada anginnya. Baj. Lain halnya kalau Ibu itu setelah menempel Ibu angkat, maka yang keluar akan menjadi kol-kolah. Baj. 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 Ya, meskipun Ibu kecil, baj. Akan ada lagi kol-kolahnya ya. Jaji ju baj. Baj. Gitu ya. Seperti itu kol-kolah. Ya, huruf ja. Nah, coba lidah Ibu dija. Lidah yang kedua nih ya, lidah Ibu dija. Ya. Siap-siap diadu sama atas. Ja gitu ya. Tapi Ibu jangan adu.
Tapi kasih gang dikit, Bu. Kasih gang dikit, kasih jalanan kecil. Ya, sudah? Coba. Kayak kita mau bilang Jakarta, gym, gitu ya. Coba dipraktikkan Ibu, ya. Tapi setelah, kalau ini kan nempel ke langit-langit. Ibu rasakan. Nempel ke langit-langit. Tapi ini nggak nempel. Kalau itu nggak nempel. Tapi bentuknya kayak mau nempel, tapi kita bikin jalanan kecil sekali. Kita bikin gang. Sudah? Setelah kita bikin gang, kita tiup, Bu. Sya, sya, sya. Nah, itu dia huruf sya. Jadi sya itu di sini, Bu, di sya, ya, sya, sya. Sya itu bukan di bukan di belakang. Sya, jangan ya. Tapi sya, sya ya. Sya, dijak dia. Dijak makrotnya. Sya. Nah, itu untuk yang sya. Sekarang yang ya gimana? Ya. Ya itu sama lidahnya kayak sya. Ya, gitu. Tapi kalau sya itu kita tiup sehingga udaranya menyebar ke seluruh penjuru mulut, sya ya, sya. Tapi kalau ya ini nggak kita tiup. Tapi kita kasih tekanan. Ya. Mirip-mirip cuma kalau ya itu nggak sampai tektok ke atas, Bu. Ya, nggak sampai tektok ke atas. Kalau kita sampai tektok. Kalau ya, nggak tektok. Ya. Sehingga kalau terlalu bawah, dia bukan ya lagi keluarnya, tapi a gitu. A. Nah, dari ya ke a. Ya. Seperti itu pemahamannya, Bu ya. Ya, sya dengan sama. Keluarnya di situ juga lidahnya sama. Tapi yang membedakan adalah ketika cara kita mentektok ke atasnya. Kalau itu kita tektok, ya, kita tempelkan. Kalau sya kita tiup dengan kita kasih jalanan sedikit. Kalau ya kita sama seperti tapi nggak sampai tektok ke atas ya. Begitu Bu ya. Oh iya, itu untuk tengah lidah. Nah, sekarang untuk yang tepi lidah Ibu ada huruf bo. Ya, ada huruf bo. Oke, ada huruf bo ya. Nih, Ibu bisa lihat di sini huruf bo. Lidahnya ini memenuhi mulut, Bu. Kayak kita mau menelan sesuatu, ya. Bo. Bo. Kalau Ibu bilang bo, maka tepinya harus nempel nih tepi nih, Bu. Tepinya harus nempel ke langit-langit, Bu. Sehingga rasakan kayak kita pengen menelan sesuatu, ya. Lengket dia di atas. Bo. Bo. Tepinya nempel, Bu. Bo gitu ya, bo. Nah, itu untuk bo. Tapi yang jadi bahasan tengahnya nih, Bu. Tengah-tengah yang ini nih, Bu ya. Di tengah-tengah yang ini. Nggak ikut campur, Bu, kalau ngomong bo. Nggak ikut campur. Dia itu seperti cekung gini, Bu, lidahnya. Cekung, ya. Kayak seperti sendok lah. Soalnya kalau ikut campur jadinya jelek, Bu. Do. Do-nya jelek. Nggak usah ikut campur tengahnya, ya. Cuma hanya tepi dan ujungnya. Bo. Nah, sekarang ada khilaf terkait ujung lidah saat ingin melafalkan bo. Ada yang bilang sebagaimana posisi lidah ya, artinya di sini di atas ya, di atas gigi di belakang gigi apa? Gigi tengah ya, bo gitu. Ada yang bilang dikekananin ya. Jadi agak ke gigi taring posisi ujungnya. Bo ya. Tapi tepi lidahnya sama ya, tepinya tuh sama di situ juga. Cuma ini ujungnya dalam menempatkan ujungnya ini para ulama khilaf ya. Ada juga yang di sebelah kiri. Bo. Yang benar gimana? Yang benar tiga-tiganya benar. Yang sempurna gimana? Tiga-tiganya sempurna. Tapi mana yang lebih mencontoh Rasul? Yang lebih mencontoh Rasul adalah yang di kiri, Bu. Ya, bo. Tepinya tetap ya. Tepi lidahnya yang ana lingkarin ini tetap ya. Nih, tetap ya. Tepi lidahnya itu tetap. Tapi ujung lidahnya ini, Bu, dia nggak di sini, letaknya nggak di sini, tapi di sini. Ya, agak ke kiri dikit nih, di sini letaknya. Bo. Atau di kanan. Bo. Nah, tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
Ya, dalam beberapa riwayat disebutkan di kiri dia, ya. Dalam beberapa asar disebutkan di kiri dia. Bo, gitu ya. Bo, bo. Baik, seperti itu, Bu. Gak ada yang salah. Hanya saja hilaf, ya. Ini huruf bo, jadi dia lengket. Baik, itu untuk yang tepi lidah. Kita masuk ke yang kelima, yaitu ujung tepi lidah, Bu. Huruf la, ya. Lam, la. Ini gampang lah ya, kita nggak usah bahas terlalu mendalam ya. La. Jadinya kalau la, nih ada nih. Ada gambarnya dari atas nih, Bu. Ada ilustrasi dari atas lidahnya. Hmm. Kalau la ini, la suaranya keluar dari tepi lidahnya ini, Bu. Kiri dan kanan. La gitu ya. La. Ini gampang lah ya. Cuma yang jadi bahasan kita adalah kalau la itu jangan lewatin gigi, Bu. Ya, karena di sini la itu di belakang gigi, ya. La ini di belakang gigi, langit-langit depan. La itu langit-langit depan. La langit-langit depan, ya. La. Jangan dikeluarkan. La. Jangan, lidahnya jangan dikeluarin. Melebihi gigi jangan, ya. Tapi cukup di belakang gigi, ya. Cukup di belakang gigi atas. Baik. Sekarang na. Na dengan la apakah sama? Beda, Bu. Kalau na itu lebih depan, ya. La itu ujung lidah. La. Apa? Na itu ujung lidah. Na. Yang membedakan adalah ibu coba rasakan di mana gigi ibu tumbuh. Gigi atas ibu tumbuh. Tepatnya gigi seri ya. Nah, kalau la ini tidak menyentuh ke gigi seri. La. Alham, al, bil. Ya, nggak menyentuh gigi seri. Lah, kalau mau menyentuh sedikit paling. Lah. Tapi kalau na ini memang letaknya di perbatasan, Bu. Jadi di akar tumbuhnya tuh gigi. Ya, jadi seperti ini nih, Bu. Ilustrasi yang di kanan. Nah, di tengah-tengah nih, Bu. Di tengah-tengah antara langit-langit dengan gigi, ya. Gusi atas dengan gigi, ya. Di tengah-tengahnya itulah na. Nun, ya. Na. Na, ni, nu, ya. Na, ni, nu, ban. Seperti itu, Bu, ya. Nah, ya. Jadi paham ya antara la dengan na. Kalau la ini di belakangnya, Bu. La, nggak sentuh ke gigi. La. Al, ya. Kalau mau nyentuh gigi paling dikit. Ya. Kalau na itu majunya, lebih maju lagi. Nah, ya. Seperti itu, Bu. Baik. Sudah jelas ya yang materi ini sampai kelima. Kita lanjut. Oke. Nah, sekarang ro ya. Bagaimana cara bilang ro? Nah, kalau ro ini agak ribet, Bu, ya. Ro ini agak ribet. Karena ro Indonesia getarannya banyak, Bu. Maka dari itu beruntung sebetulnya orang-orang yang eee, kurang sempurna dalam pelafalan ro-nya. Ya dia yang mendekati sempurna kalau dalam huruf Arab. Karena memang huruf Arab itu orangnya nggak ada yang ro-nya beda sama kita, gitu, nggak bergetar banyak. Bergetar hanya satu dan 2 lah, takrir namanya. Ya, ro, seperti itu, ro, seperti ini, ya, ro. Rarirubar, rarirubar, bar, ya, bar. Ya, ro. Seperti itu, Bu. Gini, Ibu punya langit-langit ya, seperti la juga sebetulnya, ro. Seperti la, sebelum tumbuhnya gigi, nah itu letaknya situ.
diadu, dikasih getaran, ro, ya. Roriru, baro, ya. Jadi jangan di sini, Bu, jangan di belakang sini, ya. Jangan. Tapi di sini, Bu. Ini mudah-mudahan kelihatan ya, Ana bilang di sini, di sininya ya. Yang Ana, highlight di Zoom ini kan ada fasilitas draw ya kalau di Zoom ya. Mudah-mudahan bisa terlihat ya. Supaya Ana nggak di sini aja, cuma kalau di device Ibu nggak keluar kan juga percuma. Baik, jadi seperti itu, Ro. Langit-langit di atas. Cuma yang membedakan dengan na, kalau na itu na diangkat. Setelah sebelumnya ditekan, na. Kalau la ini kita rasakan suaranya itu belok, la. Kalau ro ini kita kasih getaran, ro. Ya, kita kasih getaran. Ro, kita adu dan kita kasih getaran. Nah, toyib. Sekarang yang ke-8 itu ada kulit gusi atas. Nah, bahasanya nih ya, kulit gusi atas. Ta dengan po. Ya, sama ya dengan ini tadi sebetulnya. Dengan apa? La ya. Nah, dengan na. Ta dengan po itu sama. Ya, dia di gigi. Kulit gusi itu dimaksud gigi, Bu. Ya, tempat tumbuhnya gigi itu. Ya. Ta dengan po. Dan semuanya baik ta, dan po, semuanya itu rapet ya. Jangan biarkan anginnya keluar. Ya. Ta, dan po. Ya, biarkan dia rapat. Tidak mengeluarkan angin. Kira-kira seperti itu, Bu. Lidah udah ya. Tinggal satu lagi yang lidah. Nah, ini yang ke-9 ada runcing lidah. Ya. Atau lidahnya, kan biasanya tadi kalau huruf ta, da, dan po, atau huruf la dan na, ini melibatkan ujung lidah dengan gigi atas. Ya. Tapi ini juga ada yang istilahnya dengan runcing lidah. Ya. Runcing lidah. Runcing lidah itu lidahnya menghujamnya ke gigi bagian bawah, Bu. Sehingga lidah nggak ada yang berinteraksi dengan langit-langit. Pemahamannya adalah nggak ada angin yang keluar, Bu. Maaf, pemahamannya adalah anginnya keluar, ya. Karena tidak berinteraksi dengan langit-langit. Nggak, nggak tertutup, tapi terbuka. Hurufnya adalah so, sa, dan juga za. Ya. So, sa, dan za. Sod, sin, dan zai. Ya. Oke. Tapi ada perbedaan antara sod dengan sin dan zai. Ya. Nih, ya Ibu bisa lihat di gambar. Kalau sod, ya, sod ujungnya sama nih, Bu. Ya. Ibu lihat biru-birunya itu sama di sini juga. Menghujamnya ke gigi bawah juga. Tapi kalau sod, ini, Bu, pangkal lidahnya ini naik. Ya. Pangkal lidahnya ini naik. Kalau sa, sin dengan zai, pangkal lidahnya ini nggak naik. Di bawah aja dia. Nah, berarti hal ini mengindikasikan kalau sod ini merupakan huruf yang tebal. Oke. Nah, kita udah paham satu definisi ya. Nah, Anda akan ketikkan definisi. Segala huruf yang melibatkan pangkal lidahnya naik, ya, segala huruf yang melibatkan pangkal lidahnya naik, maka disebut huruf tebal. Nah, oke, Ana ulang. Segala huruf yang melibatkan pangkal lidahnya naik, maka disebut huruf tebal. Atau dalam istilah bahasa Arab disebut isti'la. Isti'la, ya. Di sini huruf isti'la apa aja? Sod, ya. Pangkal lidahnya Ibu lihat naik. Dan ini juga tuh, ya, huruf apa nih? Huruf vo, ya, huruf vo. Vo ini pangkal lidahnya juga naik. Ya, ini disebut huruf isti'la, huruf tebal.
Berarti banyak dong huruf isti'la, banyak ya. Sebelumnya juga sudah ada nih. Nah, udah. Oke. Nah, ini yang huruf sebelumnya. Tadi apa pengertiannya ini? Segala huruf yang pangkal lidahnya naik, maka dia tebal, ya. Nah, ini naik nggak nih? Naik, Bu. Kho dengan go naik. Maka itu mereka tebal. Kalau A dengan H kan nggak naik tuh. Pangkalnya nggak naik. Nah, berarti dua yang tebal. Kho dan go. Kalau di tenggorokan. Kita ke huruf lidah, ya. Ini kof naik pangkal lidahnya. Kalau kaf, pangkal lidahnya naik. Ya, pangkal lidahnya naik. Akan tetapi yang naik adalah pangkal lidahnya bagian depan. Ya, bukan pangkal lidah yang benar-benar ujung. K, ya. Sehingga dia tidak dikategorikan sebagai huruf tebal. Tidak dikategorikan sebagai huruf isti'la. Begitu. Ya. Lanjut, ini ada ya, pangkal lidahnya turun. Berarti bukan tebal. Sya, pangkal lidahnya turun. Ja, pangkal lidahnya turun. Nah, bo, pangkal lidahnya naik. Berarti bo juga termasuk huruf tebal. Selanjutnya ini ada huruf la dan na. Dua-duanya pangkal lidahnya nggak naik. Ya. Nah, ini untuk ro. Ro pangkal lidahnya naik. Tapi kalau ro tipis tidak mengangkat pangkal lidah. Berarti kalau ro itu bisa tebal, bisa tipis. Ya. Bisa tebal, bisa tipis. Tebal ketika harokatnya itu fathah dan dhammah, ya. Ro dengan ru tebal. Berarti ro dan ru itu isti'la, ya, tebal. Tapi kalau dia harokatnya kasroh, ri, maka dia itu tipis, ya, ri, tipis. Oke. Kemudian ini ada huruf apa nih? Ada huruf po. Ya, po. Huruf po itu juga tebal karena pangkalnya naik. Ya. 6 ya. Nah, kemudian ada huruf so, ya. Huruf so pangkal lidahnya pun naik. Oke. 7 dan yang ke-8 ada huruf vo, pangkal lidahnya naik. Ya, jadi ada 8 huruf. Ro kita buang deh, karena ro itu bermuka dua, Bu. Kalau ro itu bisa tebal juga, bisa tipis juga. Ya, jadinya ada 7 huruf yang tebal. Kho, so, do, go, to, ko, vo. Ya. Kho, sod. Ya, Anda catat mungkin. Apa yang dimaksud, huruf-huruf apa saja yang digolong huruf isti'la? Huruf tebal atau isti'la? Ya, yang pertama itu ada kho, so, do, gho, ya, po, ko, dan ada juga vo, ya. Dan tambahannya ro yang bermuka dua. Oke, ya ini huruf-huruf tebal, Bu. Yang apa tadi definisinya? Pangkal lidahnya naik. Oke. Huruf tebal atau huruf isti'la, huruf yang pangkal lidahnya naik. Di antara huruf isti'la adalah kho, sod, ya, so, bod, ya, bod, ya, bo, go, goin, ya, po, ko, atau kof, dan vo, ya. Dan ada juga satu yang disebut muka dua, karena dia kalau dia harokatnya fathah dan dhammah, ro dan ru, dia tebal, isti'la. Dia isti'la ya. Kalau dia itu ri, harokatnya kasroh, dia tidak isti'la, tidak tebal. Baik. Oke, sampai sini bisa difahami ya Ibu ya? Huruf-huruf tebal. Oke. Sampai mana tadi? Sampai ke, nah ini ya, runcing lidah. Kalau dia runcing lidah itu nggak nempel ke atas langit-langit. Ya. Sehingga anginnya tuh kita rasakan keluar. Nah, kalau 10 adalah gusi. Ya. 10 itu adalah gusi.
Ana nggak paham kenapa namanya gusi ya. Kalau Ana lebih sukanya bilangnya ujung gigi, Bu, ya. Ujung gigi. Ini ya. Ini ya, ini gusi. Ana lebih suka menyebutnya gigi ya. Karena apa? Huruf-huruf ini ya dibuatnya di gigi, Bu. Vo, sa dengan za. Za, sa dan vo. Ya. Mungkin dimaksud gusi ini batasnya ya. Lidahnya itu batasnya di gusi. Ya oke lah kalau kita bilang batas ya. Tapi bukannya dikeluarkannya dari gusi ya. Vo, sa, za. Bukan ya. Tapi tetap di gigi. Gigi ujung gigi, Bu. Za, vo, dan sa. Tetap di ujung gigi ya. Oke, jadinya gini, Bu. Ya. Nah, untuk yang huruf-huruf ini, walaupun bertemu dengan atas ya, bukan langit-langit tapi bertemunya dengan gigi. Ini mengeluarkan nafas juga, Bu. Seperti kita bilang vo. Vo mengeluarkan nafas, mengeluarkan angin. Anginnya keluar lewat sela-sela gigi dan sela-sela lidah antara lidah dan gigi yang terbuka. Vo, vo gitu. Kalau sa lewat sa ya, sa. Sa itu lewat gigi. Karena gigi bolong-bolong ya, angin bisa keluar, Bu. Sa, sa. Nah, kalau za juga sama seperti sa. Yang membedakan za dengan sa itu kalau za digetarkan. Kalau sa ditiup. Seperti mana sin dengan za ya. Sa dengan za pada bagian runcing lidah tadi. Kalau sa ditiup. Sa. Ditiup. Kalau za digetarkan. Jadi seperti itu, Bu. Ya. Nah, lain halnya dengan vo ya, vo. Ini kita ke huruf vo sekarang nih ya, yang di bagian kanan bawah. Kalau vo tidak lain dan tidak bukan hanyalah za diokan. Oke, jadi prinsipnya gini, Bu. Vo ya, vo itu cuma za. Dia sama tempatnya sama za. Tapi yang membedakan adalah za ditambah pangkal lidah naik. Kan tadi udah Anda jelasin ya, pangkal lidah itu apa ya? Pangkal lidahnya naik. Nah, sehingga menghasilkan suara tebal. Sehingga menghasilkan za yang tebal. Jadi kita bisa bilang kalau vo itu cuma za tapi ditebelin. Gitu, Bu ya. Sama seperti ini yang di atas nih, yang sod ya, yang sod. Kalau tadi vo itu za ditebelin, kalau sod za ditebelin ya, zai ditebelin. Kalau sod itu zai ditebelin, kalau vo sorry, apaan ya. Kalau sod itu sin ditebelin ya. Kalau sod itu sin ditebelin ya, sa ditebelin jadi sa. Ubah vokal sedikit jadi so ya, so gitu ya. Kemudian kalau vo ya, za ditebelin gitu ya. Vo ya, za dengan vo gitu ya. Seperti itu, Bu. Ini cuma permainan pangkal lidah doang sebetulnya. Permainan dari pangkal lidah. Letaknya sebetulnya sama aja, ujungnya itu sama aja. Baik. Ya. Oke, mungkin sampai sini materinya, sampai yang lisan. Ada yang ingin bertanya nggak, Ibu? Sebelum kita lanjut ke berikutnya. Ya memang ngantuk, Bu. Kenapa? Kenapa dibilang ngantuk ya? Karena ini satu arah ya. Kita nggak interaktif. Jadi nggak ada apa ya? Nggak ada prakteknya lah. Nggak ada bersuara. Kan kalau nggak bersuara jadinya ngantuk. Yang bersuara aja ngantuk karena nggak ada respons, gitu kan? Apalagi yang mendengarkan saja. Jadi ya insya Allah pekan depan kita prakteknya nih, Bu ya. Tolong dipersiapkan. Karena sekarang ini, Bu, harusnya insya Allah fokus mencatat ya di sana ya. Anda tidak tahu seperti apa, tapi insya Allah mudah-mudahan Anda percaya sama Ibu, dicatat ya materinya. Karena memang itu perintah juga ya, apa?
Ikatlah ilmu dengan catatan, seperti itu ya. Mungkin belum ada yang bertanya atau pada bingung mau nanya apa? Pada bingung kali ya mau nanya apa ya, karena belum praktek ya. Oke, ini kan teori Ibu ya. Nanti Ana summary-kan, Ana ringkas ya. Oke, baik, mungkin lanjut aja kita ke makhraj yang berikutnya. Nah, ini bibir nih Bu, bibir. Kalau tadi rongga sudah, tenggorokan sudah, lidah sudah. Nah, ini makhraj yang gampang nih, bibir. Nah, cuma ada 4 huruf doang yang keluarnya dari bibir. Yang pertama itu ada ba. Ini kan bibir, ngadu antara bibir atas dan bibir bawah ya, nggak perlu dijelasin ya kalau ba ya. Ba. Kemudian ada ma. Ma sama ba sama. Cuma kalau ba ditolak. Bibir atas menolak bibir bawah dan sebaliknya. Ba. Kalau ma ditolak juga. Tapi sebelum ditolak ditekan. Ma. Persis la dengan na ya. Lam dengan nun juga sama. Kalau la ya, walaupun lidahnya agak maju kalau di na ya. Tapi kalau la itu pada prinsipnya ditolak. La. Kalau na ditekan dulu. Na. Seperti itu. Begitu pula ba dengan ma. Kalau ba ditolak. Kalau ma ya ditekan dulu kemudian baru ditolak. Kalau wa, nah ini Bu. Wa. Wa itu huruf bibir. Jadi Ibu harus monyong ya, harus manyun bibirnya. Wa. Wa ya, harus membentuk lingkaran kecil. Ya. Wa. Wa ya, agar suaranya tidak miring ya. Baik. Nah, ini yang mungkin yang agak susah itu huruf fa, Bu. Huruf fa agak susah. Karena apa? Dia bukan bibir ketemu bibir. Bibir ketemu gigi. Fa, bibir bawah bagian dalam bertemu dengan ujung gigi atas. Fa. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Dibaliknya maksudnya apa? Jangan jadi ujung gigi bagian bawah bertemu dengan bibir atas. Ya, fa, fa, jangan ya. Atau enggak eh bibir belakang ketemu bibir belakang. Ini mohon maaf ya. Ini kesalahan umum orang bilang fa itu jadi pa ya, jadi huruf p, jadi p. P apa? Peci gitu kan. Piring, p. Itu karena dia mengadu antara bibir belakang dengan bibir belakang, bibir atas belakang dengan bibir bawah belakang. Fa, fa, fa. Ini nggak aman, Bu. Kalau kita bilang fa-nya fa, fa, ini awal-awal memang keluar anginnya, kedengeran. Fa, kedengeran. Tapi pada beberapa kasus nanti akan pak juga, ya, akan pak juga keluarnya nanti. Apakah nanti saat sukun, misalnya fa, fi, fu, baf, baf, nggak keluar sempurna jadi bab kedengarannya. Jadi pakai p, bab gitu, ya. Jadi nggak boleh dibalik, nggak boleh ditukar apapun ya. Harus gigi apa? Jadi ujung gigi bawah, ya, ujung gigi atas bertemu dengan bibir bawah bagian dalam, ya. Itu adalah fa. Oke. Fa, fi, fu, baf. Baf, ya. Anginnya keluar lewat sela-sela gigi. Nah, baik, ini relatif mudah ya, huruf-huruf bibir, karena memang ada juga di Indonesia, ya. B, M, ya, F, kan ada tuh di Indonesia ya. Paling wa aja nggak ada, ya. Kalau wa ini simpelnya Ibu tinggal membentuk lingkaran, ya. Wa, gitu ya, membentuk lingkaran kecil. Nah, tapi yang terakhir nih Bu, ya. Nih, terakhir nih. Buat yang mungkin udah ngantuk atau apa ya. Yang terakhir itu ada yang namanya al-khayshum. Ya. Ini yang terakhir agak ribet, Bu. Karena ini bukan makhraj sebetulnya. Tapi ini lebih ke jalan. Ya, sama seperti yang pertama tadi kalau kita mengenal ada rongga ya, ada jauf, al-jauf tadi. Al-khayshum sama seperti al-jauf. Jadi dia cuma jalan doang, rongga, ya. Tapi beda al-jauf dengan al-khayshum. Al-jauf itu kan rongga mulut dan tenggorokan. Jadi anginnya diupayakan keluar lewat situ. Nah, kalau al-khayshum, ya al-khayshum itu rongganya rongga hidung.
Jadi anginnya atau getarannya keluar lewat hidung. Ya. Hanya ada dua huruf yang jalurnya itu lewat khayshum, bukan bukan lewat apa? Jauh. Yaitu apabila nun ditahan atau ditasdid ya, dan apabila mim ditahan ya. Nun ditahan itu gimana contohnya? Inna. Saat kita n-nya kita tahan gitu, saat kita tekan ya. Ini keluar lewat mana? Coba Ibu tekan n. Nun Ibu tekan. In itu lewat mana? Lewat hidung. Bergetar hidungnya. Ya. M juga, mim kalau ditekan juga lewat hidung. Sehingga kalau kita pampet hidungnya, kita tekan nih Bu, ya. Pasti huruf yang tidak bisa keluar itu cuma nun dan mim. Ya. Coba Ibu hitung. Abatasa jim ha kho misalnya. Abatasa jaha kho misalnya. Abatasa jaha kho itu bisa kita dengan hidung kita tekan bisa. Tapi ketika sudah huruf mim dan nun, ma dengan na nggak bisa, Bu. Ya. Ma dengan na itu tidak bisa karena dia melibatkan hidung. Ya. Maka dari itu ini disebut juga sebagai huruf gunnah. Nah, Ibu pernah dengar istilah gunnah? Gunnah itu ini ya, keluarnya lewat rongga hidung dan suaranya itu tipis. Karena definisi gunnah apa? Nih. Ya, ada nih bahasa Arab tapi di gambarnya. Al-gunnatu sautun yajri fi makhrajil khayshum wa takunu tabi'atan lin-nuni wal mim. Ya. Suara yang mengalir ya, yang berjalan atau yang mengalir di makhrajnya si khayshum, di rongga hidung. Ya, jadi itu gunnah tuh yang keluarnya lewat rongga hidung. Dan yang diikuti oleh ya, dan yang mengikuti nun dan mim. Ketika kita baca nun dan mim pasti diikuti oleh gunnah. Kira-kira begitu, Bu ya. Nah, ini nih. Huruf-hurufnya apa aja nih yang keluar lewat khayshum? Nun apabila kita tasdid. Inna. Mim apabila kita tasdid. Amma yatasaalun misal. Amma tasdid. Yang ketiga, nun sukun yang dibaca idgham bi gunnah, iqlab dan ikhfa, ya. Nun sukun nih, nun sukun atau tanwin dibaca idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Misalnya nun sukun an ketemu dengan huruf ya. Kan bukan anya, bukan anya. Anyati bukan. Tapi ayati ya. Ai jadinya, ai. Jadinya tuh ai bukan an lagi. Ya. Seketika kita bilang ai pasti masuk ke hidung. Ayati ya. Ai masuk ke hidung. Jadi suaranya sember nggak jelas ya. Nah, ini nama gunnah. Itu idgham bi gunnah ya. Iklab juga. Apa tuh iklab? Mim ketemu ba. Itu bukan iklab, Bu, ya. Nun ketemu ba ya. Nun mati ketemu ba. Oke. Kalau mim mati ketemu ba itu bukan iklab, tapi ikhfa syafawi. Kadang orang ketukar nih, ketukar ya. Iklab tuh apa sih? Mim mati ketemu ba. Salah ya, itu ikhfa syafawi. Kalau iklab itu nun mati bertemu dengan ba. Contohnya nabi. Apa nabi-nabi? Ambia. Kita bacanya anbiya, ya anbiya pakai n, pakai nun, apa ambia? Itu pasti kita bacanya ambiya'u. Misal, ya. Seketika kita sedang melafalkan ambia, ketika pasti hidungnya nggak bisa kalau kita tekan. Ambia, nggak bisa kan, Bu? Nah, itulah yang dinamakan gunnah, ya. Atau dalam definisi lain dikatakan sautun arinun ladzizun yakhruju minal khayshum, ya. Suara lembut ya yang keluar lewat khayshum ini ya, lembut jadinya dia, nggak kasar. Yang keempat itu mim sukun bertemu dengan mim atau ba ya. Idgham mimi ini namanya atau yang tadi ikhfa syafawi ya.
Enggak, kita nggak pelajarin sekarang ya. Nanti ini, ya nanti tambah bingung. Ini aja udah bingung kayaknya ya. Oke, mungkin itu ya untuk makhraj yang khayshum. Jadinya khayshum itu yang keluarnya lewat rongga hidung, Bu. Anginnya bukan angin, lebih ke getaran ya. Getarannya itu keluar lewat rongga hidung. Hurufnya itu hanya nun dan mim yang bertasydid. Baik, mungkin selesai materi kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil ya. Sekarang pukul 5 ya. Jam 17.27 ya. Mungkin anakan ringkas ya. Anakan review dari ulang sebentar, review sejenak. Jadi makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf itu ada 6. Maaf, ada 5 ya. Ada al-jauf dan al-khayshum. Al-jauf dan al-khayshum ini yang sebetulnya bukan tempat keluar ya. Tapi yang menjadi dia dikatakan tempat keluar apabila dipancing oleh huruf sebelumnya. Yaitu al-jauf itu oleh huruf-huruf yang berharokat a, i dengan u. Al-khayshum huruf-huruf gunnah atau nun tasydid dan mim tasydid. Nah, ini makhraj asli nih. Al-halqu asli, al-lisan asli, asy-syafatain juga asli. Ya, jadi 3 yang asli, 2 yang turunan. Seperti itu, Bu ya. Nah, ini makhrijul huruf. Nah, ya, yang pertama itu ada al-jauf tadi, ya. Ya maddiyah, waw maddiyah, dan alif maddiyah, ya. I panjang, U panjang, dan A panjang, ya. Kalau al-halqu, tenggorokan, ya. Yang paling bawah itu ada A, I, U, dan H, Hi, Hu tebal. Ya. Kemudian yang atasnya lagi ada A, I, U, dan H, Hi, Hu. Ya. Kemudian yang atasnya lagi yang melibatkan lidah yang kita bikin jalanan kecil, itu namanya kho, khi, hu, dan juga ghain ya. Gho, ghi, gu. Ya, membentuk jalanan kecil di atas tenggorokan. Nah, kalau yang dari pangkal lidah itu ada 2, Bu. Ada yang pangkal lidah belakang, ada yang pangkal lidah depan. Yang pangkal lidah belakang itu namanya ko, kof ya. Nggak usah bikin jalanan kecil, tapi harus dipepetin ke langit-langit, Bu. Kof, ya, ko. Nah, kalau yang k agak depannya lagi ya. K agak depannya lagi. Pangkal lidah tapi depannya lagi. Baik. Nah, sekarang yang tengah lidah. Ingat, ja, sya dengan ya itu sama, Bu, di situ juga. Ja, sya, ya sama. Yang membedakan kalau ja menyentuh ke langit-langit kemudian ditolak. Ja, gitu. Kalau ya nggak sampai nyentuh tapi ditolak. Ya, ya dibuat jalanan kecil, ya, tapi langsung ditolak, nggak sampai nyentuh ke langit-langit. Kalau sya dibuat jalanan kecil tapi ditiup. Sya, gitu ya. Yang membedakan antara sya dengan ya, sama dua-duanya bikin jalanan kecil, tapi sya ditiup, kalau ya ditolak. Ya. Kalau ja, murni ditolak, dan mepet ke langit-langit. Untuk yang do itu melibatkan tepi lidah. Ya, dan lidahnya itu agak cekung seperti sendok. Ya, bo, tepi kiri dan kanan nyentuh ke langit-langit. Pangkal lidahnya yang belakang pun naik. Bo. Adapun ujung lidahnya bebas karena ada khilaf di sini ya. Bisa ke kiri, bisa di tengah, bisa di kanan. Yang lebih utama adalah di kiri. Baik. Ujung tepi lidah, la dan na. La itu, la ya, tidak mendekati gigi. Kalau na ya, depan ya, mepet banget sama gigi atau di tempat tumbuhnya gigi itu. Tempat habisnya gusi. Perbatasan antara gusi dan gigi itu na. Ya, kalau la tidak sampai ke perbatasannya. Baik. Berikutnya adalah ro. Nah, kalau ro itu sama seperti la, tapi agak belakang dikit. Ro gitu ya. Ro. Kemudian ada juga da, ta, dan to. Ya, ini di perbatasan juga, Bu, perbatasan antara gigi ya dan gusi. Da, ta, dan to. Kalau da dan ta sama. Kalau da ditolak, kalau ta ditolak tapi agak ditiup. Ta ya, ta. Kalau to sama seperti ta tapi pangkal lidahnya naik sehingga disebut huruf tebal atau huruf tadi huruf isti'la. Yang mana hurufnya itu ada 7. Kho, so, do, go, to, ko, zo. Ya, ditambah satu lagi yang bermuka 2 yaitu huruf ro. Tebal ketika ro, ya ketika dia itu fathah dan dhammah, ro dan ru.
Dan tipis ketika dia kasroh. Ri. Seperti itu. Nah, kemudian runcing lidah. Yaitu lidahnya yang menghujam ke gigi bagian bawah. Dan langit-langit tidak bersentuhan dengan lidah sama sekali. Sehingga anginnya keluar bebas. Hurufnya ada sod, sin, dan zai. So, sa, za. So dengan sin sama. Ya, tapi so pangkal lidahnya naik. Seperti itu. Kalau za digetarkan. Ya, kalau sa ditiup. Seperti itu. Kemudian huruf gusi. Ya, huruf yang Anda bilang tadi huruf gigi ya. Huruf gigi ujung. Ada dho, ada za, ada sa. Ya. Za dengan sa, ya, apa namanya, kalau dho dengan sa sama. Tapi kalau dho itu sa di, apa, kalau dho dengan za sama. Dho dengan za sama ya. Tapi kalau dho itu za dinaikkan pangkal lidahnya, ya. Jadi dho jadi tebal. Kalau sa, apa? Kalau sa itu ditiup. Sa begitu ya. Baik. Nah, ini huruf bibir. Gampang ya. Ba ditolak, ma ditekan dulu baru ditolak, wa dibikin kayak bulatan kecil, monyong, wa. Kalau fa diadu antara gigi atas dengan bibir bagian dalam bawah. Fa. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada huruf gunnah atau huruf khayshum ya, yang keluarnya lewat hidung. Kalau kita tekan hidungnya maka hurufnya tidak akan berfungsi. Baik. Kelas ya selesai. Alhamdulillah ya. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya dulu. Ana tunggu mungkin 5 menit ya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Atau mau melengkapi catatannya? Ya, kita kalau nggak interaktif begini, Bu ya. Kayak ngantuk. Karena nggak ada interaksi yang terjadi, Bu. Gimana, Ibu? Udah jelas? Ikhfa. Oke, dari Ibu Tia. Contoh ikhfa tadi apa saja? Ini pertanyaan bagus ya. Memang kita belum masuk ke materi ikhfa, tapi kita spoiler di sini, Bu. Ya, ikhfa itu nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf. Huruf-huruf tersebut adalah huruf lidah. Nah, seluruh huruf lidah. Tadi berjumlah berapa, Bu? Bentar ya, Ana sampingin dulu. Mana tadi? 18 ya. Berarti ada kecuali itu ya. Ada kecuali berarti, Bu. Ya, nggak bisa di back. Nah, ya. Oke. Seluruh huruf lidah kecuali ro, la, ya, na, apa itu? Oh, salah. Oh, salah. Back. Kok error ini, Bu? Ya. Jadi ikhfa itu bertemu dengan 15 huruf, Bu. Di antaranya adalah seluruh huruf lidah. Kecuali huruf idgham. Ya, kecuali huruf idgham yaitu huruf ya, na, dan la. Ya. Ya, na, dan la. Jadi kalau tadi ada 18 dikurang 3 itu berarti 15 kan pas. Gitu, Bu. Dan ro 14 tambah 1 yang fa tadi. Fa itu kan huruf bibir sebetulnya. Ya, singkatnya gini, ikhfa itu nun mati atau tanwin. Nih afwan ya, ini error nih komputernya nih. Anda nggak ngerti caranya. Bentar ya, coba kita operasiin dulu. Oh, nggak bisa kayaknya. Kita stop share aja ya. Kita stop share aja, Bu. Ya, oke. Huruf ikhfa itu ini, Bu. 15 huruf.
nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lidah ya di luar la. Di luar lam, nun, kemudian ro ya, ya dan apa lagi tadi? Ditambah dengan fa ya. Jadi ada 15 ya. Ikhfa itu nun mati atau tanwin bertemu dengan so, za, ka, ko dan lain sebagainya ya. Nih Ana akan tulis di chat ya. Barang kalian akan tulis di chat ikhfa. Nih, ikhfa itu bertemu dengan sod, za, kaf, jim, dal, shin, kof, sin, sama dal sudah ya. Dal. Po, zai, fa, ta, gha, dod, dan dha. Dha sudah belum? Nah, itu Bu, ikhfa Bu. Nun mati atau tanwin bertemu ini Bu. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, pas 15 ya. Sif dha sana kam jada syakhsun qad samadum tayyiban zid fitu ghadha zaliman. Kalau disingkatkan seperti itu ya. Jadi ketika ada nun mati atau ini kok privat ya? Salah ya. Everyone ya. Afwan ini anak nge-send-nya ke ibu ini aja nih tadi. Nah, tuh yang anak baru tuh ya. Nah, ikhfa bertemu dengan huruf-huruf ini yang di kolom chat, Bu. Ya. Jadi kalau ada nun mati bertemu dengan huruf ini, maka dia akan samar dibacanya ya. Bukan nun lagi tapi lebih mendekati ke N sama G, eng gitu. Lebih mendekati ke eng. Misalnya ketemu dengan apa ya? Ming Charlie ketemu dengan huruf sya ya, huruf shin ya. Jadi bukan wa min Charlie, min Charlie, bukan min, Bu. Tapi ming, lebih ke ming ya. Ming ya, min Charlie ya. Walaupun sebetulnya bukan ming, tapi lebih ke mingnya mendekati ke makhraj sya-nya ya. Mi, jadi mi. Min Charlie gitu ya. Jadi tapi dibaca tetap samar-samar, Bu ya. Dibaca samar ya. Huruf yang berpasangan plus kaf, jim, zai. Apa nih maksudnya, Bu? Afwan Ana nggak apa? Kurang paham. Bisa juga huruf yang berpasangan plus kaf. Afwan Bu, Ana kurang paham maksudnya. Mungkin ini ya apa? Huruf yang berpasangan itu seperti za dengan apa tuh maksudnya? Oh gitu. Ta ya. Bisa sih ya. Bisa juga, Bu. Cuma Ana nggak paham maksud berpasangannya ini bagaimana ya. Kalau satu makhraj kan dibilang berpasangan kan banyak, Bu ya. Banyak parameter yang bisa kita bilang dia berpasangan. Apakah itu sama-sama satu makhraj, apa sama-sama satu sifat ya, seperti itu. Kalau contohnya ta dengan sa ini beda makhraj kan, Bu ya. Beda makhraj antara ta dengan sa. Ya, jadinya itu kalau menurut Ana itu bukan huruf berpasangan, Bu, ya. Tapi Allahu a'lam mungkin ada pendapat lain yang menyatakan kalau ta dengan sa itu huruf berpasangan, tapi nggak tahu ya berpasangan lewat parameter apa kan gitu kan. Ya seperti itu, Bu, ya. Jadi ini aja, apa kalau ikhfa itu gampangnya semua huruf lidah ya.
kecuali huruf idghamnya. Idgham itu apa? Lam, nun, ya. Ya. Kecuali huruf lam, nun, ya, dan ro. Ya. Seluruh huruf lidah kecuali huruf ini. Ditambah huruf fa. Karena fa itu bukan huruf lidah, tapi huruf bibir. Oke. Terima kasih ya, ibu-ibu semuanya. Ada lagi yang ingin bertanya selain yang ikhfa tadi? Silakan Ibu yang mau bertanya lagi. Mungkin kita akan tunggu ya. Kita tunggu sekitar 3 menit lagi. Yang ikhfa sudah terjawab tadi, Ibu? Ibu Tia ya tadi? Ya, sudah terjawab, Bu. Nanti ikhfa ada bahasan sendirinya kok, Bu. Ya, insya Allah nanti kalau mudah-mudahan kita konsisten ya. Oke, baik ya. Kalau sudah, wa jazakillahu khairan ya. Kita tunggu sampai 17.25 deh, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti kita akan tutup. Terima kasih, Pak. Boleh. Oke, Bu. Nggak ada lagi ya, barangkali ya. Mungkin Ana cukupkan saja sampai sini ya materi teorinya. Ingat, di refresh kembali catatan yang tadi Ibu sudah catat ya di materi Ana, atau nanti insya Allah akan di-upload juga ke YouTube Gria Quran Indonesia ya. Pembelajaran pada hari ini ya. Harapannya Ibu bisa sampai besok nih, sampai pekan depan, biar prakteknya dapat gitu ya. Karena memang ini sekarang hanya sekedar teorinya saja. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran ya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wallahu taala alam bisawab ya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayam broiler itu saya hanya memberi. Hai, bagaimana videonya? Semoga bermanfaat. Yuk beramal dengan jari Anda dengan share, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya, tekan tanda loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Syukron.